Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita bisa jumpa lagi di pagi ini ya, di minggu pertama bulan Maret. Apakah di antara kita ada yang ikut berpuasa? Ya. Coba lihat kiri kanan, apakah ada muka-muka yang berpuasa enggak? Haleluya. Puji Tuhan ya. Ya, berpuasa itu baik untuk mengendalikan kehidupan kita ya, tetapi bukan sebuah liturgi atau rutinitas. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang satu tema, balas dendam. Haruskah? Ya. Haruskah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen melakukan balas dendam? Dunia mengajarkan untuk membalas segala sesuatu yang diperlakukan kepada kita dalam keadaan yang tidak baik, betul kan? Ya, kita lihat di berita, kita lihat di media sosial, ada karyawan yang membunuh bosnya, ada istri yang kemudian membakar suaminya, bahkan anak melawan orang tuanya. Bahkan dari sejak kecil dia berkata begini, tunggu pembalasanku. Ya, ketika dia mengalami banyak hal, kesakitan demi kesakitan. Dan itu sah bagi dunia, betul kan? Balas dendam itu sah bagi dunia. Tetapi kemudian, apakah itu harus bagi orang percaya? Kita harus belajar ini. Karena kenapa? Kita masih ada di dalam dunia ini. Kita melihat nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Dan biasanya kita juga ikut terlibat dalam nilai-nilai itu. Karena itu kita harus bahas ini dengan baik. Apakah balas dendam itu? Ya, nah, balas dendam atau dendam ini merupakan salah satu penyakit hati. Hal ini yang akan mempengaruhi mentalitas kita, kesehatan mental kita. Ya, dan ini juga menghambat banyak hubungan-hubungan. Coba kita lihat apa itu dendam. Dendam itu merupakan perasaan negatif yang kuat terhadap seseorang atau sekelompok orang, atau sesuatu yang dianggap telah menyebabkan kesakitan, kekecewaan, atau ketidakadilan. Ya, banyak kita lihat nonton kisah cerita karena tidak mengalami ketidakadilan, akhirnya ketika pada mereka mendapatkan kesempatan, mereka melakukan pembalasan, ya, atau karena mereka atau seseorang yang mengalami sakit hati yang luar biasa, yang sering disakiti, ditekan, mungkin dibully dan sebagainya. Ketika dia memperoleh kekuatan atau kekuasaan, maka dia mengadakan pembalasan. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah banyak nonton cerita-cerita ini, betul kan? Drakor, dracin, ada yang suka? Ya, jujur-jujur saja ya. Kita lihat betul kan, ada yang miskin dibully, lebih ketika dia bangkit jadi kaya, wah dia melakukan pembalasan. Ya, dan banyak hal cerita-cerita, itu cerita dunia. Betul apa betul? Tapi kita sebagai orang Kristen juga tunggu pembalasan Rambo. Ya, nah, dendam dapat membuat seseorang merasa marah, frustasi, dan ingin membalas perbuatan orang lain terhadapnya dengan berbagai cara, termasuk melakukan kejahatan, bahkan menghilangkan nyawa. Ya, di berita, keadaan, mungkin di sekeliling kita juga demikian. Jadi, dendam bisa terjadi karena kesakitan dan kekecewaan. Makanya beberapa minggu ya di tempat ini ya saya banyak berbicara tentang soal hati, sakit hati, kekecewaan dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti di YouTube saya, di situ ada membahas tentang itu ya.
Apalagi ketidakadilan. Ya, dunia memang tidak adil. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Betul kan? Siapa yang punya pengaruh, maka dia bisa melakukan banyak hal. Kehilangan kontrol, perasaan marah dan frustasi, pembalasan, keinginan untuk membalas, bahkan pengaruh lingkungan. Ya, kadang-kadang kita juga sering dikompori sama teman kita. Oh, itu dibuat begitu, balas kok. Ya, kenapa kok? Balas. Tidak boleh itu. Balas, lakukan sesuatu. Ya, mungkin juga pengaruh masa lalu. Ada anak yang disakiti, istri yang tersakiti, suami yang tersolimi. Ya, seperti itu ya. Itu tersimpan, perasaan dendam itu tersimpan sehingga pada waktunya bisa meledak. Ya, kurangnya pengampunan atau kesulitan untuk memaafkan. Nah, ini dia penyebab dendam. Sehingga dendam itu bisa mengakibatkan hal-hal negatif pada kesehatan mental kita. Slide berikutnya. Ya. Apa itu? Bisa berdampak bagi orang yang memendam dendam, dia bisa stres, cemas, susah tidur, makan tak enak, tidur tak nyaman, teringat, bisa saja darah tingginya naik terus. Ya, karena dia simpan dendam. Ya, depresi, tertekan, dia lihat orang itu ada di depan dia. Dia rasa bagaimana dia, tapi dia simpan, tertekan, depresi. Sakit fisik, ini bisa terjadi. Sakit kepala, ya, bisa jantungan dan sebagainya. Karena hati mempengaruhi hal-hal yang lahiriah. Akan apa? Kalau kita simpan dendam, simpan sakit hati, akan ada hormon negatif yang keluar. Bukan hormon yang baik. Itu akan mempengaruhi organ-organ tubuh kita, mempengaruhi tubuh kita, sehingga kita bisa sakit. Bahkan akan terjadi apa? Hubungan yang rusak. Karena misalnya dalam pernikahan, istri memendam kecewa sakit hati karena perlakuan suami. Akhirnya apa? Bisa cerai dan sebagainya. Anak bisa membunuh orang tua. Ya. Bahkan tidak mengakui, orang tua tidak mengakui anak. Ini terjadi di mana-mana. Ya. Nah, apakah di dalam Alkitab ada contoh-contoh dendam? Ada. Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah konstitusi kerajaan Allah. Kitab hukum kerajaan Allah. Tapi kenapa Alkitab masih, ada yang bertanya sama saya, Pak, kenapa Alkitab kita itu menceritakan ada orang yang berbohong, ada orang yang membunuh, itu kan kitab suci. Aha, betul apa betul? Pernahkah kita berpikir demikian? Betul kan? Ada perselingkuhan, ada apa lagi? Ya hal-hal yang negatif lah. Berarti kalau Alkitab kita mengandung hal-hal yang negatif, bahkan ada yang berkata salah satu kitab di Alkitab kita itu vulgar, ya, kitab porno. Itu berarti bukan kitab suci kan? Ah, ini dia. Alkitab kita tidak jatuh dari langit, tapi kurang lebih 40 penulis dalam kurun waktu 1500 tahun sekitar itu mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus. Roh Kudus berbicara lewat para penulis ini dengan berbagai latar belakang untuk menuliskan laporan-laporan tentang perbuatan-perbuatan atau karya-karya Tuhan. Ya, Alkitab itu diperuntukkan untuk manusia. Sehingga di dalamnya harus ada contoh-contoh
yang bisa membuat kita sadar bahwa ini jangan dilakukan. Betul apa betul? Ya kan? Alkitab itu adalah manual kehidupan kita. Sehingga dari situ kita belajar. Oh, kalau ada contoh di dalam Alkitab, perbuatan kejahatan, terjadi pembunuhan, kita harus jangan lakukan seperti itu. Ya, kita melakukan sebaliknya. Karena di dalam Alkitab ada hal-hal yang diungkapkan secara negatif, yang diceritakan, tapi juga ada hal-hal yang positif yang membuat kita bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat itu. Kalau tidak, kita tidak mempunyai contoh. Kita bersyukur Allah kita, Tuhan Yesus, itu bukan Tuhan yang di awang-awang. Yang kita tidak bisa melihat dia, kita tidak bisa tahu apa yang dia lakukan. Tapi dia menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa melihat contoh keteladanan Tuhan Yesus. Betul kan? Kita bisa tahu bahwa Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat, Allah kita hebat, dia mengampuni. Nah, kalau dia katakan mengampuni, kita mungkin bingung bagaimana caranya Tuhan mengampuni. Tapi karena ada contoh, ada pribadi Yesus yang melakukan, oh seperti itu caranya mengampuni, seperti itu caranya mengasihi, betul kan? Nah, jadi di dalam Alkitab juga ada contoh tentang balas dendam. Coba lihat Kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Alkitab tidak menutup-nutupi. Alkitab justru mengeluarkan bahwa ini negatif, ini positif, ini tidak boleh dilakukan, ini yang harus dilakukan. Ya, Kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya. Siapa Lamek ini? Lamek ini adalah dia mengangkat dirinya sebagai raja, membangun kota-kota. Dia pertama kali yang membangun kota-kota dalam Kejadian 4. Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai Karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku. Balas dendam sampai bengkak. Sebab, nah ini dia. Kenapa muncul 7 kali 70 kali? Nah, dari sini. Ya, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Dunia mengajarkan ada pembalasan 7 kali 70 kali lipat. Yesus mengajarkan apa? Ampunilah berapa kali? 7 kali 70 kali. Kita lihat kan bahwa ada orang yang menuntut balas sampai pada titik tidak bisa lagi. Tapi Yesus mengajarkan ada pengampunan sampai pada titik yang tak terbatas. Betul? Amin. Ada. Tapi ada ayat yang lain berkata, ampunilah musuhmu, jangan membalas. Kita belajar nanti sebentar. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan ku bunuh. Makanya siapa ibu Yakub? Siapa istri Yakub? Rahel ya. Betul? Ya. Suruh siapa? Mama Yakub ya.
Iya, Mama Yakub. Suruh Yakub pergi cepat-cepat, toh pergi kemana? Ke Laban kan? Pergi. Akhirnya apa? Hubungan adik dan kakak karena dendam terputus. Betul? Hubungan kekeluargaan terputus. Ya, dendam. Nah, tapi apakah Alkitab mengajarkan kita untuk membalas dendam? Apakah Alkitab mengajarkan kita untuk membalas dendam? Coba kita lihat sama-sama slide berikutnya. Ulangan 19 ayat 11. Pak, ada itu ayatnya untuk kita balas dendam. Apakah memang demikian? Ulangan berkata begini, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ada tuh ayatnya untuk balas dendam tuh. Ada Pak, ada, ini Alkitab bilang ini balas dendam ini. Ya balas. Mata ganti mata. Kalau matamu ditusuk, tusuk juga matanya. Kalau gigimu jatuh dipukul, pukul juga dia supaya jatuh giginya juga. Kalau patah tanganmu, patahkan juga. Balas dendam. Tunggu dulu. Konteksnya tidak demikian. Ya, konteksnya adalah ini supaya para hakim tidak memberikan hukuman yang berlebihan. Kalau dia lakukan misalnya mata ganti mata, berarti hanya sebatas itu. Jangan kalau matamu disakiti, engkau orang itu yang menyakiti dihukum mati. Tidak seperti itu. Yang terjadi, ada adik yang mencuri apa? Ubi kayu kah? Apakah untuk memberi makan adiknya di penjara? Ada nenek juga demikian di penjara. Ini supaya ada keadilan. Orang yang korupsi, koruptor, di penjara cuma berapa tahun. Ini yang cuma ambil ubi jalar, ubi kayu, di penjara berapa tahun? Di mana letak keadilan? Makanya Alkitab mengatakan, ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan. Ayat-ayat ini diperuntukkan untuk para hakim supaya menghakimi satu kasus jangan berat sebelah, harus adil. Apa yang orang itu lakukan, hukumnya juga harus sesuai. Ya, makanya ayat 19 dari Ulangan 19 ini, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana. Coba baca ayat yang ke-18 dulu. Coba ada bisa ditayangkan Ulangan 19 ayat 18. Ya, coba kita lihat ya. Ulangan 19 ayat 18. Maka hakim-hakim itu harus apa? Memeriksanya baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, terus ayat 19, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah juga harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi konteks ini berbicara untuk para hakim, bukan untuk balas dendam. Setuju? Amin. Nah, Yesus mengajarkan agar kita tidak membalas dendam.
Coba lihat Matius 5:38 sampai 39, slide berikutnya. Kamu telah mendengar, Matius 5:38 sampai 39, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yesus mengajar balas dendam? Tidak kan? Berdasarkan ayat yang kita baca sebelumnya, Yesus mengatakan apa? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tapi susah Pak Pendeta. Kalau kita diperlakukan tidak adil, kalau kita ditekan, kalau kita disakiti, kalau kita dihianati, aduh Pak, berat. Ya, memang berat. Itu harga yang harus kita bayar untuk mengikut Yesus. Ada proses keserupaan di dalam. Tadi kita nyanyi berdaulat, berarti izinkan Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Berarti Dia yang memegang kendali kehidupan kita, termasuk apa? Hati kita. Nah, Yesus mengajarkan jangan membalas. Kalau pipi kananmu ditampar, kasih juga pipi kirimu. Bisa nggak? Bisa nggak? Ini Pak Pendeta ini tidak sesuai Pak Pendeta. Memang nilai-nilai kerajaan Allah bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Kalau kerajaan dunia berkata balas, maka kerajaan Allah berkata ampuni. Selalu bertentangan. Makanya firman Tuhan katakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kita yang menjadi warga kerajaan Allah, kita percaya kepada Yesus, Yesus jadi raja kita, kita jadi warganya, kita jadi anak-anak Allah, maka kita harus melakukan hukum ini. Ya, Imamat mengatakan begini, Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Ini memiliki pengertian orang-orang yang bersama-sama denganmu. Karena kalau ada orang-orang di luar Yahudi, kemudian dia kalau mau masuk menjadi bangsa Yahudi, dia harus dibaptis yang namanya porselit, supaya bisa menjadi bagian dari orang Yahudi. Walaupun dia orang luar, tapi karena dia telah dibaptis porselit, ya, untuk menjadi bagian orang Yahudi, maka dia dianggap sebagai orang Yahudi, orang sebangsa. Ya. Nah, berarti orang sebangsa ini bicara apa? Orang-orang mereka yang juga sama dengan kita, percaya kepada Yesus. Tapi bukan hanya itu. Kasihlah sesamamu manusia. Berarti bukan hanya sekedar seperti orang saudara rohani kita, orang percaya, tetapi juga mereka yang ada di luar sana, yang belum juga diselamatkan. Ya. Nah, karena itu kita tidak boleh menyimpan dendam. Tidak ada untungnya. Justru akan menyakiti kehidupan kita, merugikan kehidupan kita.
Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saya tanya dulu, Bapak Ibu Saudara adalah orang pilihan Allah yang dikasihi oleh Allah? Halo? Amin? Amin? Coba tanya kiri kanan, kamu orang pilihan Allah, dikasihi Allah? Kita semua, amin? Baru saya lanjut ya. Kenakanlah apa? Jadi itu kenakanlah itu seperti baju, itu jubah. Kenakanlah jubah belas kasihan, apalagi kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini Pak, susah ini sabar. Ya, sabar ini berat. Tapi firman Tuhan katakanlah, sabarlah kamu seorang terhadap yang, katakan sabar. Sabar. Sampai kapan? Sampai kapan kita harus bersabar? Lihat kelakuan anak kita, lihat kelakuan suami kita, lihat kelakuan istri kita, lihat kelakuan teman sepelayanan, lihat kelakuan mertua, lihat kelakuan mertua. Sampai kapan harus bersabar? Sampai kapan? Sampai kapan Bapak Ibu? Kan saya sudah sabar, tapi dia terus bikin begitu. Percuma. Tidak. Sabar dalam segala susahmu, sabar dan Allah sertamu, sabar, sabar. Berarti sabar itu harus sampai selamanya. Katakan, kamu harus sabar sampai selamanya. Katakan kiri kanan. Dan apa? Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Berarti sebagai orang percaya, jangan simpan, karena itu akan menghalangi berkat Tuhan. Karena itu akan membuat kita sakit. Ya, jangan balas dendam. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini dia terakhir. Kenapa demikian? Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya, pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak kita. Kita ini ciptaan. Kalau kita disakiti, kalau kita dikecewakan, kalau kita dianiaya, lapor Tuhan. Ya, lapor, nanti Tuhan sendiri yang berperkara. Coba kita lihat Roma 12 ayat 17 sampai 19. Roma 12 ini ayat terakhir, saya jamin. Roma 12 ayat 17 sampai 19, karena memang sudah slide terakhir, ayat terakhir ya. Janganlah membalas, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi, kita lapor sama Tuhan. Nanti Tuhan yang berperkara. Amin. Amin. Nah, ini penting bagi kita. Ya, jangan
menuntut pembalasan. Tapi biarkanlah Tuhan. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau kita yang melakukan pembalasan, berarti kita mengambil bagian Tuhan. Kita jadi Tuhan atas diri kita. Tapi kalau kita serahkan pada Tuhan, maka kita akan melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan kita, sehingga kita bisa menyaksikan bahwa Dia adalah pembela kita. Amin. Dan kalau Dia yang membela kita, pasti hasilnya luar biasa. Ya, saya selesai.